Bang, Hei, apa kabar Bang? baik, baik. Apa kabar, Li? Bang, Hei, kemarin tuh aku baca ya di Kompas tuh, tajuk rencana darurat sampah gitu kan ya. Sebenarnya kan darurat sampah ini udah lama ya Bang ya? Udah lama iya, banget, udah hampir 3 tahun atau berapa tahun gitu. Dan kemarin juga waktu ada pengangkatan menteri baru tuh, kawan kita itu Zumhur Hidayat tuh, kan presiden juga bilang dalam 3 tahun urusan sampah beres gitu. Nah, terus aku dengar abang tanggal 25 apa 29 Mei gitu ya, diundang beliau ya, ketemu ya. Terus iya. bang, gimana tuh ceritanya tuh sampai bisa diundang tuh? Sampai bisa diundangnya aku nggak tahu, tapi tiba-tiba aku diminta hadir, ya kan? Ada beberapa orang, bukan beberapa orang, beberapa puluh yang diundang. Konteksnya itu mau bikin roadmap penanganan sampah di Jakarta, Jakarta. Jadi Cuma Jakarta aja ya? waktu itu rapatnya khusus untuk Jakarta. Karena Oke, Jakarta khusus punya Jakarta. masalah besar ya dengan Bantar Hmm. Gebang, Metan dan sebagainya itu. Heeh. Nah, terus yang hadir, aku lihat aku dikirim foto tuh oleh kawan tuh, abang ada dengan seorang kawan kita juga tuh. Yang hadir siapa tuh bang? Rame nggak? Datang rame, rame. Tapi Rame. kan Pak Pram gubernur lagi naik haji ya. Haji, haji. Naik haji Naik ya. haji ya. Tapi yang lain ada dari Jakarta, dari Heeh. stakeholder lain lah ya, yang Ke untuk tentang Kepala Dinas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. wakil gubernur aja nggak datang, kepala Hah? dinasnya juga nggak datang gitu kan. Jadi Menteri ngundang, tapi wakil gubernur nggak datang atau dari wa- instansi. wakil gubernurnya nggak datang, saya nggak tahu, mungkin karena nggak diundang ya, tetapi atau gimana. Yang pasti kepala dinasnya juga nggak hadir karena katanya ada pergantian kepala dinas. Yang datang itu apa itu? Yang di level kota kabupaten, apa di level kota lah ya, Jakarta Barat, Utara itu yang datang. Oh, kalau di Jakarta itu kan ada wilayah administrasi lagi ya, kayak wali kota ya. Ya, betul, Nah, betul, yang berkaitan dengan lokasi itu aja ya. betul, betul, betul. Jadi disposisinya langsung ke daerah gitu ya, kamu ke wali kota gitu ya kayaknya. Aku nggak tahu soal disposisinya, tetapi menurut saya kan itu masalahnya kan masalah sampah Jakarta ya. Jadi Iya. harusnya minimal kepala daerahnya harus tanggung jawab lah. Bahwa kepala daerahnya nggak bisa datang, minimal yang siapa yang bertanggung jawab terhadap itu kan gitu ya. Kepala Iya. dinasnya lah misalnya gitu. Apa Ya, mungkin udah mereka punya kebijakan sendiri, aku nggak ngerti. desentralisasi sampah kali bang? Mungkin, mungkin. Tapi waktu itu menteri dengan wakil menteri hadir. Nah, itu secara kelembagaan itu jomplang tuh. Tapi kita nggak usah bahas lah ya, kenapa seperti itu nanti kita kayak gunjing ya. Eh, Cuman aku pengen tahu tuh roadmap-nya itu apa sih yang direncanakan Bapak Jumhur ini? Waktu itu belum sampai kepada bagaimana roadmap-nya ya. Heeh. Dirumuskan tetap. Karena pada hari pertama hadir itu rata-rata masih mengemukakan anunya lah, datanya masing-masing kan gitu ya. Mm-mm. Yang menurut saya nih itu sebetulnya apa namanya, dashboard lah di masing-masing yang ngomong itu, nggak usah pas lagi rapat besar gitu masih ngomongin data dia sendiri-sendiri gitu loh Bang. Ya. Iya. Dan kita kan harusnya lebih sifat koordinasi. Tapi oke lah, itu masalah ini. Cuman yang pasti terungkap di situ pada hari kedua itu langsung menterinya Pak Jumhur yang mimpin. Heeh. Di situ terlihat bahwa ada sebuah angka katakanlah 8.000 ton sampah di Jakarta gitu. Nah setengahnya itu organik gitu ya, setengahnya Heeh. organik. Dan Ya, yang layak diolah pisel itu kurang lebih 1.200 ton. Loh. Nah, dari seluruh Jakarta itu yang layak dipiselkan gitulah kira-kira 200 ton gitu loh. Oke. Nah, yang lain itu mungkin bisa digunakan untuk yang lain-lain lah kayak pupuk organik atau apa segala macam gitu ya. Ini banyak yang ngerti nih bang, pisel itu apa bang? Itu pembangkit apa waste to energy itu loh. Waste to Oke. energy itu ya. Nah, Waste to energy. Jakarta buat rencana buat berapa pisel tuh? Di situ terungkap ada 3 rencananya ya. Jadi selain dari Bantar Gebang, Rorotan, satu lagi di daerah Sunter apa-apa gitu loh, akan ada dibangun 3 pisel. Dan yang saya tahu sesuai dengan Perpres 109 itu, Mm-mm. yang kan listrik yang
produksi itu dibeli PLN tuh. Mm-mm. Ya, dibeli PLN, tapi dengan syarat minimal kapasitasnya harus 1.000 ton Per hari, per per hari. Per per hari. hari ya. Nah, Nyampe dong. Jakarta nyampe dong. kalau 8.000 nyampe, tapi kalau dari data itu cuma 1.200 kan. Nah, kalau 1.200 3 pisel berarti satunya dapat 400 dong. Gitu kira-kira ya. Tapi nggak nyampe dong. Nggak nyampe. Jadi ada isu besar lah di situ. Yang pasti kan dalam 2 hari itu kita nggak dapat gambaran detail sebetulnya sampah Jakarta itu seperti apa sih gitu loh. Ya, apakah dari sisi quality misalnya gitu ya Bang ya. Nah, terus distribusinya bagaimana? Kan Abang kebayang nih Jakarta sebesar ini gitu ya. Heeh, heeh. Kan dia tidak berada di satu tempat sampah itu. Iya, betul. Ada di barat, ada di timur, Ada di rumah-rumah penduduk deh. ada di rumah penduduk segala macam. Jadi artinya kalaupun mau dikumpulkan jadi satu itu pasti ada rentang waktu kan Bang. Iya. Nah, gambaran itu juga kita nggak dapat tuh waktu rapat kemarin itu. Ada biaya pengambilan juga tuh, Bang. Ada biaya pengambilan, ya itu belum lagi masuk ke detail-detail itu ya. Tetapi Iya. itu tidak dapat gambaran itu. Dapat gambaran itu masih dalam tataran angka-angka besar gitu loh. Ya, Iya. 8.000 ton. Oke, 8.000 ton tuh 4.000-nya organik, misalnya gitu loh. Gitu. Oh, akan ada bikin 3 pisel gitu. Jadi agak apa ya? Ya gitulah Bang, kira-kira. Kalau dari roadmap itu ya, dilihat sekilas gitu, apakah bisa menyelesaikan persoalan itu ketika detail-detailnya itu nggak dipahami banyak orang, jadi hanya ngitung besar-besarnya aja. Nah, terus biayanya itu gimana? Kan masyarakat tuh cuma naruh di sampah di depannya tuh. Ngambilnya itu kan sana. Nah, kita kalau bayar sampah kemahalan juga males, tapi nyampahnya juga rajin tuh. Ya. Ya kan ya? Ya. Nah, nih Bang, aku nih punya gini nih, Bang. Hmm. Aku kumpulin ini, Ah, aku jual, ah. ya sebulan tuh dapat lah. Dari rumah sendiri nih, itu dapat tuh 20 ribuan nih dari sampah-sampah yang kayak gini nih. Oke. Nah, ya kalau kita kumpulin tuh kita bisa juga bayar iuran ya. Cuman aku nggak tahu, apakah kebijakan roadmap itu juga sampai ke detail ke rumah tangga atau gimana itu? Dan pembiayaannya kayak gimana? Pertama begini, aku belum melihat detail roadmap-nya. Itu kan rencana mau bikin roadmap. Jadi Heeh. roadmap-nya apa aku belum lihat dan aku belum dengar, ya, aku belum dengar. Heeh. Jadi itu penyusunan roadmap. Ya, penyusunan. Oh. Oke, itu satu. Nah, kalau kita mau nyusun roadmap ya kita harusnya sudah memahami betul seluruh details. Iya, betul. Kan gitu ya. Heeh. Nah, singkat cerita, sebetulnya persoalan paling mendasar ini adalah sampah itu adalah sampah. Itu dulu, Bang. Dalam arti kata begini, kita menganggap sampah itu tidak berguna. Sampah itu ya nggak berguna, mengganggu, gitulah kira-kira, Bang. Namanya juga sampah, sama dengan sampah masyarakat. Nggak usah Gitu kan? dilembut-lembutkan gitu ya. Iya, sampah gitu loh. Nah, pemahaman sampah ini atau persepsi sampah yang seperti itu menyebabkan sampah itu juga tidak diurus sebagai layaknya sampah. Iya. Gitu kan. Nah, sekarang akibatnya maka banyak orang yang memanfaatkan itu. Kan karena dia tidak sebagai sampah, Heeh. dia tidak berguna, Mm-mm. akhirnya mengganggu. Mm-mm. Nah, pasti ada yang memanfaatkan supaya jangan mengganggu bagaimana, kan gitu kan? Betul. Nah, entah dia kumpulin, bantu buangin, Kayak gini-gini. kayak gini, ya kan? Kayak gini. Nah, jadi akar persoalan itu adalah tidak ada yang mengklaim bahwa siapa yang punya sampah itu, Bang. Bahkan produsen sampahnya pun nggak ngeklaim itu kan, dia pengennya buang soalnya, kan gitu, Bang, ya kan? Jadi karena dianggap urusan bersama, akhirnya nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Nah, menurut saya itu harus ada yang mengakui bahwa itu adalah saya punya, gitu loh. Urusan saya gitu. Urusan saya punya, saya yang berhak loh atas sampah gitu. Nah, kalau gitu Pemda harusnya atau pemerintah lah. Pemerintah itu wakilnya Pemda. Pemda yang harus mengatakan sampah itu saya punya.
Kamu yang produksi tapi saya yang punya, gitu loh Bang. Nah karena saya yang punya, saya akan urus. Ya kalau kalau dia bilang ini bukan sampah saya gitu kan gimana? Kebalikannya. Kalau dia bilang bukan sampah saya, ya nggak ada yang ngurus tadi. Bukan sampah Bang. Yang produsen juga Iya. bilang, ah ini ngapain nih sampah nih buang aja kan gitu Bang. Oh, Akhirnya iya. keleleran. Tapi kalau dia bilang sampah produksimu itu adalah saya yang punya. Oke, nih Bang, lebih fokus nih. Hmm. Kalau kayak gitu, kasih contoh nih ya, pemerintah Jakarta nih, melalui Mas Pramono nih, dia harus ngapain ketika dia mengaku ini sampah gue nih, sampah kami nih, gitu gimana? Dia akan ambil. Maka Nah dia terus tinggal wajibkan kepada masyarakat, Anda hanya perlu meletakkan pada tempatnya secara terpisah, gitu loh Bang. kalau nggak dipisah, Gua tangkap loh, gua denda loh. atau gue nggak angkat, Ya pasti saya tidak angkat. Tetapi kalau ya, tidak angkat kan mengganggu tetangga kan? ya. Nah, berarti Apakah itu perlu advokasi atau perlu contoh atau udah langsung aja diturunkan peraturannya? ya pastilah kalau udah ada peraturan harus Eh, disosialisasikan dan eh, sebagainya. Ya, kita itu proses itu tetap harus dijalanin, Bang. Oke, oke. Tapi yang Terus, pasti gini, ada ketentuan bakunya dulu. oke, Ya, ketentuan bakunya itu ini sampah saya yang punya, kamu yang produksi tapi saya yang oke, punya. Gitu oke. kan? Ya, Terus kalau gitu kamu ambil dong. Iya, saya akan ambil. Tapi ya, sebelum saya ambil kamu pilah dulu kan gitu, Bang. ya, Nah, kalau kamu nggak pilih gimana? Ya saya kasih konsekuensi, saya kasih sanksi. Apa itu nanti dirumuskan lah. ya. Kamu tuh udah tinggal buang aja, tinggal pilah aja, itu urusan Ya, saya. Kalau ya. Anda tidak ngangkat gimana? Saya yang dapat sanksi, kan gitu Bang. Iya bener. Yang namanya KPI itu kan gitu kan. Iya, iya. Jadi si pemerintahnya juga disanksi juga gitu kan. Sanksi, saya dapat sanksi gitu loh. Nah dana itu ada kan sebenarnya. Dana infrastruktur itu sebenarnya. Ada kan? Ada, ya betul, betul Bang. Jadi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah itu ada satu hal yang kemarin itu kan apa ya kita lah ya, saya lebih supaya ini lebih menekankan soal belanja pegawai, gitu kan. Iya. Lama tuh, Bang Lian tahu kan, saya ngangkat itu udah Iya. lama. Belakangan kan jadi viral tuh, di mana-mana orang ngomong belanja Iya. pegawai. Ada Iya. satu lagi ketentuan Bang, itu pas kalau belanja pegawai 146 pasal 146, pasal 147-nya itu adalah kewajiban Pemda untuk mengalokasikan 40% APBD-nya minimal, Gede ya. minimal Iya. untuk belanja infrastruktur pelayanan publik. Oke. Itu. Ya, itu Nah, 40% APBD setelah dikurangin bagi hasil ya, bagi hasil dengan kelurahan dan sebagainya gitulah. salah satunya itu ya mengelola sampah itu ya. Itu termasuk Heeh. pelayanan publik itu ada macam-macam, salah satunya adalah sampah. Nah, ini sebetulnya saya berharap gitu Pak Heeh. Pur bisa membicarakannya dengan katakanlah dengan Kemendagri gitu ya, sebagai otoritas kementerian yang berwenang terhadap pemerintahan daerah, Oke. bahwa pasal 147 itu perlu diterjemahkan lebih lanjut gitu kan. Oke. Oke. Nah, terjemahan lebih lanjut itu apa saja itu pelayanan infrastruktur pelayanan publik. Nah, dalam hal salah satunya adalah sampah. Nah, kalau sampah itu dialokasikan berapa dari 40 gitu loh Mas kira-kira. Didetilkan lagi ya biar biar Didetailkan. nggak mereka reka sendiri gitu ya. Betul, betul. Nah, tinggal uang itu nanti kalau sudah ada, uang itu adalah dipakai untuk collection kan gitu kan. Ya. Oke. Nah, Bang, kan sebenarnya kan udah jelas ya. Ada dananya di peraturan yang disediakan, terus kemudian ada pengakuan ini sampah gue, Mm-mm. terus kemudian ada orang yang diharuskan memilah, terus Mm-mm. persoalannya apalagi nih kira-kira si Kalau Jakarta ini harus kalau ngapain gitu, kalau semuanya itu udah jelas kayak gitu. Tapi kan kalau nggak sekarang belum nggak jelas. selesai gitu. Sekarang kan belum jelas. Artinya kalau bisa diperjelas dengan cara seperti kita bilang tadi kan. Itu Oh, kan belum jelas, belum ada ketentuan pasal 147 tapi kan belum diterjemahkan, Bang. Itu kan perlu diterjemahkan pakai Permendagri misalnya, gitu kan? ya, 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 ya. Nah, tapi mungkin Pak Kemendagri sendiri kan karena persoalan dia dari A sampai Z, dia kan nggak concern tuh. Nah, Oke. ini KLH yang ngusulin, tolong alokasikan dong sekian gitu. Nah, begitu dialokasikan, Pemdanya kan punya tambahan apa bukan tambahan,
ada mandatory budget namanya Bang, ya kan? Iya, iya. Ada mandatory budget, nah, tinggal dirumuskan mandatory budget itu untuk apa? Yang disebut dengan infrastruktur pelayanan publik itu seperti apa? Apakah bisa untuk membiayai pengangkutan, misalnya gitu kan Bang? Nah, kalau bisa dibiayai pengangkutan, berarti bayangan saya budget itu bisa dimanfaatkan sebagaimana pemerintahan Jakarta menggunakan anggaran untuk membayar subsidi public transport. Kan Punya perlakuannya sama ya? bisa sama, ya by the service ya Bang namanya ya. Iya, iya. By the service. Kan public transport tuh si katakanlah operator A gitu, dia melayani rute apa, dia jalan berapa kilometer, dibayar per kilometer kan gitu. Iya. Bukan dibayar per. Pokoknya pemerintah Jakarta tuh beli kursi lah untuk masyarakat gitu kan istilahnya ya. Betul, betul. Nah ini dia nih beli sampah lah untuk masyarakat gitu kan, sebenarnya sama aja kan. Betul, betul. Nah ini kayak gini Bang, kayaknya kalau diulik tuh bisa ya ketemu kayak gitu ya. Nah kenapa si pemerintah daerah ini, kita kasih contoh Jakarta ya, nggak ngulik itu gitu. Kan Nah, kewajiban dia tuh mempelajari undang-undang, terus kemudian melihat persoalan, kemudian diulik gimana jalan keluarnya gitu. Kenapa itu nggak diulik dan harus dibuat roadmap lagi yang baru gitu, didetailkan lagi gitu. Kenapa ya mereka tuh nggak ngulik itu gitu? nah, ya itu kalau kenapanya saya enggak tahu ya, tetapi Nanti kita jadi gosip ya. iya dong, kalau kita sok tahu nanti kan. Cuman persoalannya kalau secara overall, secara umum itu karena bukan hanya Jakarta ya, seluruh pemerintah daerah itu tidak menempatkan pelayanan publik sebagai KPI-nya. Nah itu persoalannya kayaknya. Makanya nggak diulik. Nggak diulik. Kalau misalnya dia punya SPM lah Bang ya, standar pelayanan minimum. Kalau di bawah ini gue jelek nih gitu loh. Nah maka dia akan terus-menerus memperbaiki kan. Nah itu memang tidak pernah ada si SPM, ada si SPM-nya, tapi nggak ada compliance-nya Bang. Nggak ada Iya, check and balance-nya gitu loh. iya betul. Gitu. Nah itu persoalannya. Tidak diulik di situ dan tidak mengakui sampah itu sebagai milik dia tadi kayaknya. Betul, beban Nah dia. terakhir nih Bang, saran Abang gimana sih ini biar contohnya pemerintah kota Jakarta ya, nanti akan ditularkan oleh pemerintah kota yang lain gitu kan. Nah itu gimana sih dia tuh harusnya tuh biar ribet nih, biar cepet beres gitu. Ya. Dalam waktu 3 tahun. Yang pasti gini lah. Undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah itu kan adalah sesuatu yang revolusioner gitu ya Bang ya. Ya. Di sana ada yang tidak mengenakkan, tapi Ya. juga ada merupakan sebuah peluang. Ya. Nah, salah satu peluang itu adalah mandatory spending yang seperti tadi 40% belanja infrastruktur tadi kan gitu Bang. Itu peluang ya. Nah, dengan mandatory spending itu kan tujuannya pelayanan publik. Nah, dia perketat soal SPM itu. Oke. Nah, ketika dia perketat SPM itu, maka dia akan kalau istilahnya Sri Mulyani itu taat anggaran gitu, taat fiskal gitu ya, taat fiskal. Ya. Ketika dia sudah masuk kepada prinsip taat fiskal seperti itu, maka dia akan komplain ketika kapasitas fiskal dia diganggu-ganggu Bang. Ya. Satunya apa? Dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu kan adalah hak, bukan pemberian. Jadi ketika dipotong, dia juga komplain. Loh jangan dong, jangan dipotong. Karena dia udah taat fiskal. Betul, itu dia akan taat fiskal gitu. Kalau dia nggak taat fiskal, dia nggak bisa punya kekuatan untuk mengungkit itu gitu. Betul Bang, betul. Gitu kira-kira Bang. Iya, Bang. Tapi kan Abang bilang ya itu sampah milik gue nih pemerintah kota. Tapi yang kalau kayak gini nih ya, ini kan sampah saya Bang. Nggak boleh diambil oleh pemerintah kota. Oh nggak apa-apa. Ini harus saya jual buat saya sendiri. Nah itu kan boleh dong kalau kayak gitu. Selama Abang tidak buang. Oh, jangan ditaruh di depan ya, dipetin ya. Kalau Abang simpan di lemari ya nggak apa-apa. Jangan di lemari lah, Ya whatever. di halaman enggak, Abang simpan di dalam ditutupin lah, Abang simpan di dalam lemari, nggak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali di luar properti Abang. Kalau di luar properti Abang itu namanya sampah, gitu kan? Oke, jadi masyarakat itu bisa memiliki sampah juga. Ya taat sampah ya. Bisa jual-jual kayak gini nih Bang, keren nih Bang. Iya.
Oke Bang, jadi aku agak paham nih. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga yang dengerin ini paham nih. Kenapa sampah itu berlarut-larut tidak bisa dikelola dan menjadi darurat karena tidak ada yang memiliki, terus tidak taat fiskal dan tidak tahu bahwa ada dana untuk itu bisa dikelola dan KPI-nya juga nggak dipakai untuk itu gitu ya. Betul. Top. Itu dia Bang. Oke, iya Bang. Sip. Thank you Oke Bang. Bang. Ya, aku kayak jadi kayak kuliah ya. Mudah-mudahan ada pilihan lagi nih Bang. Makasih Bang. Sampai ketemu ya. Oke, Yuk, yuk, nanti yuk, yuk. kita Oke. kuliah berikutnya ya. Ya, 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 ya.